سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الآدلون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Al-ayat wal makna wallahu a'lam bimuradi amma ba'd. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah majlis taklim Ar-Rahman, Ar-Rahman yang saya hormati dan mudah-mudahan insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan berbagai macam kenikmatan-kenikmatannya kepada kita, terutama kenikmatan keimanan, keislaman dan kesehatan yang alhamdulillah sampai saat ini masih kita rasakan kenikmatannya. Mudah-mudahan kenikmatan-kenikmatan tersebut kita mampu mentasarrufkannya di jalan Allah untuk senantiasa bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Shalawat ma'assalam ayat makunatan bita'lim semoga tercurah kepada junjungan kita baginda yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya, termasuk kita yang hadir di tempat yang berbahagia ini. Amin amin ya Allah ya Rabbal. Biasanya kalau ngaji kalau sudah amin beresan. Hari Bu Henry itu yang mana? Ada. Masya Allah. Bukan ada ternyata. Karena yang WA saya ini Bu Henry. Pak, katanya saya itu jamaah Bapak yang di Masjid Agung. Oh iya, pernah undang Bapak di mana? Di Pasung Pak, katanya. Kalau dulu menduduknya di sana karena tingkat RT, kalau sekarang di tingkat. Tapi saya bingung. Katanya nggak di tingkat RW, tapi yang hadirnya tingkat rumah tangga. Masya Allah. Musim hujan itu ya. Lah ini salam perkenalan aja lah ya, salam perkenalannya jangan serius-serius ngantuk. Dan ini mengaji pertama dengan saya, ya. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Kalau sudah tidak cinta maka enggak. Pura-pura, pura-pura juga. Kalau enggak cinta maka jadi. Ya, saya perkenalkan tadi dipanggilnya pendek amat, Ustadz Ujang. Nanti kalau dia ingat nama Ujang itu ingat di TV. Tukang apa Bu? Paling-paling tukang nyapu ya? Ya apal arti sebuah nama. Nama lengkapnya itu Bu Haji, nama saya itu Ujang Zainal Mutakin. Iya, dari Ujang orang Sunda, Zainal itu perhiasan, Mutakin itu orang yang bertakwa. Jadi bapaknya dulu sama emaknya ketika memberikan nama itu, oh ini anak laki-laki dari Sunda, biar menjadi perhiasan orang yang bertakwa. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Masya Allah. Saya dan mereka sangat gantengnya kalau di sini laki-laki sendirian. Baik ibu-ibu sekalian yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
ayat yang ke-264. Paham boten boten? Paham tidak itu arti dan makna yang terkandung di dalamnya? Kalau kita kaji ayat itu, Masya Allah, berdebar hati kita. Baik, pertama, tujuan kita mau ngapain sih? Hidup itu ternyata lahir, anak-anak, remaja, nikah, punya anak, tua. Yang kenceng kemana? Itu kan siklus hidup ya. Siklus hidup ya, perputaran kehidupan ya begitu. Lahir, ya, kemudian anak-anak, remaja, nikah, punya anak, tua, mati. Itu adalah siklus hidup. Makanya kalau ditanya, hidup mau ngapain? Saya kata Ustaz, saya sering ketemu sama anak-anak yang rada badel gitu. Badel itu apa ya? Rada bandel. Kamu hidup mau ngapain? Saya Pak Ustaz, hidup saya mah yang penting mah, yang lagi kecilnya katanya hura-hura, udah tua hidup bahagia, enak amat. Ya. Nah, tadi dibaca itu Qur'annya. Quran surat Al-Baqarah ayat 200 sampai dengan 201. Ibu hidup bahagia nggak sekarang? Yang benar. Memang kelihatan sih dari auranya bahagia. Tapi ingin saya tanya, yang bagaimana hidup bahagia? Ayo, tadi katanya lagi bahagia. Sekarang saya tanya, memang yang bagaimana hidup bahagia? Ada yang menjawab, kadang-kadang di majelis taklim yang lain, Ustaz, kalau hidup yang bahagia mah punya laki-laki, punya suaminya ganteng, setia, alhamdulillah. Itu salah satu ciri orang bahagia. Ada lagi orang yang mengatakan, Ustaz, kalau hidup bahagia mah kalau kita hidup rumah tangga, bro dijuru, bro dipantau. Gini kayak itu artinya. Ya, bro dijuru, bro dipantau, ngelaya di tengah imam. Banyak Ustaz hartanya. Ada orang yang berpikir bahwa hidup bahagia itu seperti itu. Betul tidak itu hidup bahagia? Jujur atau dengan ecam ini? Ini belum sampai biasanya, karena saya diundangnya tadi sama Bu Hendrik jam 4:15, kalau sudah sampai jam 4 kurang 5 menit saya sudah nongkrong di depan. Barang masuk jamaahnya, inna lillahi wa inna ilaihi. Emang pada meninggal? Ya musibah. Itu musibah terbesar itu adalah itu. Ketika orang sudah tidak mau datang ke majelis taklim, itu musibah besar. Betul tidak? Ya tapi kan Ustaz, kadang-kadang lagi ada hambatan, ada halangan. Iya. Saya pada bacanya satu RW itu pasti ada ratusan kakak. Ya. Begitu. Ya, maksud saya apa? Saya ingin menyampaikan, man salaka tariqan ilal ilmi sahadallahu ta'ala tariqan ilal jannah. Barang siapa orang yang mau melangkahkan kaki ke majelis ilmu, maka Allah akan memudahkan kepada orang tersebut jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya hari ngaji mah gak usah dapat apa ya di pengajian, gak usah. Yang penting melangkah saja kaki, duduk di tempat, belak duduk, insya Allah dapat pahala. Apalagi di masjid, masuk ke masjidnya, nawaitul an antakika fi hadzal masjid lillahi ta'ala, belak duduk. Ada tadi yang membaca Quran, baita kuliah Quran, pastami'u, dengarkan dapat pahala. Duduk di sininya, Allah sudah memberikan tiket menuju surganya Allah Subhanahu. Amin ya Allah ya Rabbal. Nah tadi itu, jadi kebahagiaan itu di mana tuh? Kalau kebahagiaan bukan di harta, bukan di tahta, bukan di Jakarta, bukan
Di mana coba kebahagiaan? Di hati. Betul? Saya tanya, ibu banyak duit, anak kasep-kasep, cantik-cantik, bapaknya Bang Toyib, seneng gak? Bahagia tidak? Tidak, karena itu belum mencapai kebahagiaan. Lalu di mana kebahagiaan? Di dunia dan di akhirat. Bagaimana mencarinya kebahagiaan itu? Karena kebahagiaan itu nanti ada dunia, ada akhirat. Berbeda. Bahagia dunia, bahagia akhirat itu berbeda. Tapi bagaimana mencapai kebahagiaan? Ada yang dengan harta, ada yang dengan jabatan, ada yang dengan apalagi kedudukan, ada yang dengan ilmu. Semua bisa dicapai untuk mencapai kebahagiaan. Maka kalau ada yang tanya di mana kebahagiaan, kebahagiaan adanya di mardhatillah. Di mana? Di mardha, di dalam keridhaan Allah. Ustaz, yang benar. Contoh, ibu banyak harta, ya, banyak harta, tidak digunakan untuk mencari keridhaan Allah, akan menjadi kebahagiaan tidak? Tidak, malah justru akan menghisap nanti di akhirat. Punya harta tidak digunakan untuk mencari keridhaan Allah, menghisap. Punya jabatan tidak digunakan untuk mencari keridhaan Allah, menghisap. Punya ilmu tidak digunakan untuk keridhaan Allah, menghisap. Banyak orang memiliki harta, banyak orang memiliki ilmu, banyak orang memiliki jabatan, hidupnya tidak bahagia, bahkan lebih susah daripada kita. Ada yang punya angkot 40 wajib, 40 angkotnya. Kita nggak punya angkot satu-satu aja. Boro-boro angkot, sepeda juga bannya cuma 2. Betul tidak? Kalau sepeda bannya cuma 2. Iya. Kita tidak punya. Yang punya angkot kadang-kadang angkotnya belum pulang 2. Dan itu di hatinya, masya Allah, pikirannya, jangan-jangan ini angkot dijual sama sopirnya, jangan-jangan tabrakan, jangan-jangan ada yang nyuri, jangan-jangan sampai hatinya galau. Tapi kita maghrib sudah masuk ke masjid. Kenapa? Tidak terlalu banyak yang dipikirkan. Makanya yang namanya kebahagiaan itu adanya dalam keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin di sini yang banyak juga materinya, yang kaya konon katanya belum tentu punya rumah ukurannya 130 meter kali 400. Ada nggak? Ada nggak yang punya rumahnya segede itu? Kalau kan tidak ada, tapi sok jalan-jalan ke Bagendung. Di Bagendung ada rumah besar kan ya? Harusnya itu kan jadi tempat kebahagiaan. Tapi yang tinggal di situ bahagia tidak? Siapa yang menghuninya di situ? Ada penjara tuh di Bagendung, iya kan? Banyak sih, karena itu rumah besar kan ya? Rumah besar di situ tuh. Mau ke kamar mandi, didampingin sama sipirnya ibu. Iya, mau ngapain juga dikawal. Makan tinggal makan, kerja tidak. Bahagia nggak mereka di sana? Tidak. Kenapa? Yang punya rumahnya itu tidak ridho. Maka itu kalau kita ingin mencapai kebahagiaan, adanya di dalam keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau saya ngaji sebetulnya nggak cukup 2,5 jam. Iya, mau 2,5 jam. Yang paling dimarahin Pak Ketua DKI nanti. Iya. Nah, jadi keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala lah puncaknya kebahagiaan. Di sana ada punya harta, tasawufkan di jalan Allah. Punya apapun, gunakan di jalan Allah, maka itu akan menjadi lubang kebahagiaan bagi kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.
Yang namanya bahagia Pak Ustaz bisa di dunia, bisa di akhirat. Bagaimana untuk mencapai kebahagiaan? Minimal ada 3 sikap yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Wih, halo, yang fotografi, ya hadir sudah ada di sini. Kalau tidak ada di sini, tidak hadir. Ya, untuk mencapai kebahagiaan, baik hidup di dunia apalagi di akhirat, minimal ada 3 perbuatan yang harus kita laksanakan. Apa Ustaz? Yang pertamanya kata para ulama, kalau hidup ingin bahagia di dunia apalagi di akhirat adalah ittaqillaha haitsuma kunta. Apa itu? Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwa kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Itu kunci takwa, kunci kehidupan bahagia yang pertama adalah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada. Di rumah bertakwa, di masjid bertakwa, di majelis taklim bertakwa, yang di pasar bertakwa, di sekolahan bertakwa, yang jadi kerja di pabrik bertakwa, istri pejabat bertakwa. Kalau sudah bertakwa, insya Allah akan selamat, akan menjadi bahagia hidupnya. Percaya? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Cuma persoalannya apa sih takwa itu? Apa coba takwa itu? Yang namanya takwa itu kalau kata orang Sunda bahasa kirata itu. Bahasa kirata, mana orang Sunda ada? Paham boten? Paham enggak? Paham deh, ada kirata. Dikira-kira tapi nyata, itu namanya takwa. Ya. Sama seperti porsi, apa artinya? Cokor di sisi, nggak ada. Kalau porsi itu kakinya nggak di pinggiran, nggak mungkin. Cilok apa cilok? Kirata itu namanya, iya kan? Itu ojek apa ojek? Oh, ojek tuh, ongkos ngajegan katanya. Ya benar, masa naik ojek, apalagi laki-laki nggak ngajegan kan mustahil. Itu kirata. Makanya takwa itu adalah bahasa kirata. Apa Ustaz? Tak di bawah-bawah. Maksudnya apa? Yang namanya pundak, dia senantiasa berada pada posisinya. Kemanapun kita pergi, dia akan di sini. Tidak ada pundak yang melebihi kepala. Apa artinya? Tawaddu. Padahal fungsinya buat mikul apapun dia bisa, tetapi tetap tawaddu, takwa. Maka kata para ulama, yang namanya takwa itu imtizalul awamirillah wajtinabun nawahihi. Melaksanakan seluruh perintah Allah, menjauhi apa yang menjadi larangan. Kalau sudah seperti itu, maka dia akan muncul sikapnya. Sikap apa? Dia akan wa'budullaha, akan beribadah kepada Allah, maka akan muncul sikap ihsan. Apa ihsan? Beribadah kepada Allah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ngerti enggak? Enggak. Kata si ibu, Ustaz, kalau saya yang ngerti mah Ustaz duduk di sini, saya yang di situ, ya. Muncul, ya. Anta murabba kana katarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Itu adalah ketakwaan itu. Apa artinya? Beribadah kepada Allah, beramal kepada Allah dimanapun kamu berada, seumpama kamu bisa melihat Allah. Atau Ustaz, mana mungkin
mungkin saya bisa melihat Allah. Maka kata para ulama, kalau itu tidak bisa, bayangkan dalam diri kita bahwa Allah senantiasa melihat kita. Kalau sudah seperti itu, di pasar nggak berani kita ngurangi timbangan. Kenapa? Mungkin kalau yang beli bisa kita bohongi, tapi Allah tahu. Betul tidak? Di sekolahan, aduh, baru aja jam segini, teruslah balik mau ngelaku nggak ada orang di sekolahnya juga. Pulang, padahal belum saatnya pulang, karena nggak ada orang. Padahal Allah, berarti kalau kita masih seperti itu, kita belum bertakwa. Ada yang pernah alami tidak ibu-ibu biasanya mah? Kan ada anekdot, ibu-ibu bawa motor, resen ke kiri, belok ke kanan. Ada di sini. Ada. Bukan di, kayaknya sih bukan di kompleks ini, bukan. Di sana, ini mah jauh di sana. Bukan di sini. Di sini mah nggak pernah ada kayaknya. Nggak pernah ada yang beda sama aja. Masya Allah. So, beda. Ini kaitannya dengan ketakwaan. Lagi bawa motor, belum bawa motor. Cepet lampu merah, barang celak, biasanya nggak ada polisi ini, plus ada yang pernah begitu di sana, di sini mah nggak ada. Nah kalau masih begitu, itu belum bertakwa kepada Allah. Masya Allah. Bapaknya mau berangkat ke kantor, ibu, bapak nanti itu ada jam kosong, jangan kemana-mana ya. Kenapa emang Pak? Bapak jam 11:30 mau pulang, ada kebutuhan. Misalkan, iya Pak, iya. Barang jam 10 ada teman-temannya nyamper. Wajib kesana juga ada acara apa? Itu arisan mau dipotong sekarang. Padahal kita ingat suami, padahal suami katanya mau pulang. Gampang si bapak berangkat saja. Ini namanya kurang bertakwa. Masya Allah. Kurang bertakwa. Atau kadang-kadang ibu mau belanja, bapaknya lagi tidur, padahal ibu masih banyak uang belanja sehari-hari. Masih banyak kalau cuma tahu si bapak pas bonus, tempat bonus. Bapaknya tidur, habis dia pura-pura uang belanjanya udah habis. Ada apa baju si bapak gantung? Kok beda custom? Kalau yang merasa tuh, tengah. Apa di custom ada kan? Habislah cukup. Barang diperiksa ada berapa lembaran? Ya kan? Ambillah 2 lembar dibawa dan pergi ke pasar. Iya dibelanja ke pasar. Pakai beli kangkung cuma 2 kilo, padahal itu 200.000. Ya, beres balik ke rumah bapaknya bangun, ngomong, bapak, uang belanjanya sudah habis. Padahal yang kemarin saja masih ada. Terus ibunya tadi katanya kolam korek ngambil, 2 lembar terus, ya ibu pakai belanja habis, Pak, nggak ada sisanya. Nah itu kurang bertakwa namanya itu. Bahkan masuk dalam kategori tidak akan masuk ke dalam golongan orang yang dibahagiakan oleh Allah baik di dunia apalagi di akhirat kelak. Jangan gegabah perbuatan seperti itu tadi ibu ya. Jangan gegabah. Bukan diantara Ustaz begitu amat memang kitanya apa enggak, bukan begitu. Kadang-kadang kalau baterai sudah lowbat itu harus dicas kan. Memang kita cara lowbat Ustaz katanya enak aja. Bukan begitu maksud saya. Itu kalau dosa itu mau meninggal itu ibu ngambil uang bapaknya itu seperti itu. Belum lupa nggak ngomong bapaknya juga nggak ngomong aja. Meninggal itu, masya Allah itu dosa besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naudzubillah dan mudah-mudahan kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Lanjut. Ada yang mau ditanya? Silakan. Dari saya mau begini ngajinya, kalau mau ada yang ditanyakan takut lupa
Pak, langsung saja gitu ya. Apa saja yang mau tanyakan bisa saya jawab, nggak bisa saya langsung kabur pulang. Iya, gampang ya. Tuh, yang pertama kalau ingin hidup kita bahagia adalah ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwa kepada Allah dalam posisi dimanapun kita berada. Tapi kadang-kadang kita malahi. Hari lagi di tempat taklim ya gitu masih ingat. Bertakwa betul lah. Pokoknya jaga. Barang 10 langkah dari majlis taklimnya belum lagi ya lupa lagi. Kadang-kadang begitu ya. Kadang-kadang di sana di sini mah enggak beda, sama ya. Kadang-kadang begitu ya, hati-hati. Kadang-kadang Masya Allah, mudah-mudahan kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Takwa, bertakwa itu adalah kita melaksanakan perintah Allah baik dengan siapapun dalam kondisi apapun, kita tetap mempertahankan aturan-aturan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam posisi apapun. Itu adalah orang yang bertakwa, baik dalam keadaan lapar ataupun sempit, dalam susah maupun senang, kita tetap tegakkan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita menerjang, jangan sampai kita melawan aturan-aturan Allah, takut kepada Allah. Contoh lainnya apa Ustaz? Misalkan di komplek lain mah kadang-kadang mau pakai jubah kerudungannya saja pas mau ke taklim saja tuh. Daerah nyapu mah di depan rumahnya kadang-kadang Masya Allah pakaiannya juga you can select more. Tahu you can select more? Hah? Itu tuh bahasa Inggris ibu, you can select more itu. Kalau you apa artinya? Kamu kan? Can dapat, ya kan? Can itu dapat. Siapa? Melihat. Lek, kelek mau, yang katanya. Jadi you can select more itu adalah kamu bisa melihat kelek yang katanya. Ya begini baju segini. Baju segini, ininya segini, rok ini nyapu di depan jalan. Masya Allah. Kadang-kadang hari ini taklim apalagi pakai begini nih, Masya Allah. Kelihatannya itu seger-seger. Tapi kalau sudah masuk di rumahnya, di rumah tidak apa-apa sama suami, memang harus begitu. Tapi kalau ibu sudah mau keluar saja, nyapu halaman pun harusnya itu dijaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin menyampaikan riwayat. Mau dengar nggak? Mau? Ibu, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Isra dan Mi'raj, ketika Rasulullah Isra dan Mi'raj, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disambangkan itu apa ya? Hari apa ya berarti sambang itu? Bertamu, dibertamukan oleh Allah bersama malaikat Jibril ke dalam surga dan ke dalam neraka. Ketika masuk ke dalam neraka, melihat perempuan. Halo, ini begini nih kalau ngaji nih, kalau air sudah dibagi suka ibu sama airnya, ustadznya dilupain aja begitu. Kerunya dia. Ya nggak apa-apa soalnya. Kalau ada kacang juga sambil makan kacang nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Yang penting duduk diam, lek begini aja nggak apa-apa. Mau minum nggak apa-apa. Sudah dicatat oleh Allah, kita ini nanti akan saling menjadi saksi nanti di yaumil kiamat. Kerudungan ibu, ya kerudungan ibu, sendal ibu, tas ibu itu akan menjadi saksi nanti di yaumil kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu maknanya sok mama. Tuh kadang-kadang kalau Pak Haji Hujan kalau ngaji suka ngelantur begitu kemana-mana, sok ya urusan dia. Tadi lagi ngomongin apa tadi? Disambangkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disambangkan, ditamukan oleh Allah ke dalam surga dan di dalam neraka. Ketika masuk dalam neraka,
Rasulullah melihat perempuan. Ya, perempuan bagaimana Pak Ujang maksudnya Pak Ustaz? Ada perempuan yang digantung menjulit. Artinya kakinya ke atas, kepalanya ke bawah, ujung rambutnya dibanduli dengan batu dari api neraka. Saking dahsyatnya Rasulullah SAW bertanya kepada siapa? Kepada malaikat Jibril. Ya Jibril, kenapa ini orang ini, perempuan ini sampai seperti ini Jibril? Maka dijawab oleh malaikat Jibril, perempuan tersebut waktu di dunia dia bangga memperlihatkan auratnya kepada bukan mukminnya. Na'udzubillah subhanallah min. Dan makanya hati-hati sekarang. Ibu-ibu mah, saya juga tahu lah. Saya juga suka selfie, selfie. Ini juga nih saya rekam ibu, direkam. Nanti saya press biar kecil ukurannya, taruhlah sekian mega. Saya upload ke internet. Siapa tahu jadi uji. Iya, ujang jena mutakhir, bukan ujian bukan. Dan diupload kan, di-share, dibagi di dunia maya. Ada orang yang lihat, ada orang yang dengar. Rasulullah katakan, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila ba'da. Maka walaupun saya sudah meninggal, pahalanya akan terus mengalir ke dalam arwah dan kuburan saya. Begitupun ibu-ibu. Tadi yang terciri datang pertama siapa? Hah? Pak Ustadz cuman. Nggih, hari bener itu deh. Biasanya yang suka ibu-ibu, ayo Ustadznya sudah datang, yuk kita pengajian. Sebentar lagi pengajian akan dimulai. Siapa yang suka begitu? Kelihatannya sepele itu ibu. Kelihatannya sepele. Padahal dia lagi ngajak kepada kebaikan. Kalau ada orang 20 orang mengikut di sini, dia dapat pahala, maka orang yang mengajaknya nanti akan terus mendapatkan pahala. Bagaikan multi level marketing, nyambung terus. Makanya itu yang dinamakan dengan amal jariyah. Tapi di balik amal jariyah ada yang namanya dosa jariyah. Ada amal jariyah, ada dosa. Yang bagaimana Ustaz dosa jariyah? Ada ibu-ibu usianya sudah 40 tahun, memang sudah 40 tahun. 40 tahun mah sudah menopause biasanya. Tetapi orang kalau melihat dia masih apa? Masih ser-seran, masih ada tegangan. Kan ibu boleh orang tidak pakai hijab kalau dia sudah nenek-nenek. Boleh dia kemana-mana nggak pakai hijab, boleh. Kalau usianya sudah tidak ada lagi yang mengharapkan. Iya, misalkan kalau sudah begitu, itu boleh dia buka hijab keluar, tidak apa-apa. Tapi kalau ibu-ibu misalkan sendirian di kamar, cetrek-cetrek, nggak pakai kerudungan, auratnya terbuka, ya, gunung batunya segede-gedenya kelihatan, cekrek-cekrek selfie ibu sendiri, misalkan, ya, ibu punya akun Facebook, buka akun apalagi, Instagram, ada lagi, profil WA, ada lagi Twitter, ibu share semuanya, ada 4 itu akunnya di share. Posisinya tidak pakai kerudungan, auratnya terbuka. Sementara orang jutaan sudah melihat di dunia maya. Betul tidak? Maka ibu sudah meninggal kalau itu tidak terhapus. Sepanjang dunia dihancurkan, kiamat pun terus mengalirkan dosa terhadap kita. Makanya menurut para ulama, banyak orang sudah meninggal dunia tapi dia masih
meninggalkan sisa-sisa dosa. Itu maknanya. Saya yakin dari ibu mah enggak, tapi kita punya anak perempuan. Ingatkan mereka. Ya kalau sopan mah silahkan. Apalagi ibu-ibu lagi pakai kudungan misalkan. Memakai hijab adalah perintah agama. Notnya di bawahnya. Foto ibu tapi pakai kudungan, itu mah berarti menyebarkan kebaikan. Cuma kadang-kadang lagi makan sama goreng gesek bae jadi ekspos. Alhamdulillah. Ada lagi, alhamdulillah, bukanya cuma dengan es kelapa muda. Itu artinya dia ngomong, kita habis puasa loh. Na'udzubillah subhanallah. Maka nanti kita masuk akan ada pembatal amal soleh. Amal soleh kita akan terhapus. Nanti masuk Ustaz. Jam berapa ininya? Masih ada kan ya? Ibu kalau sudah habis waktunya ngomong aja Bu ya. Jangan ada dusta di antara kita. Kalau sudah udah sore udah. Saya ini walaupun begini ngajar ya dia STJT, saya bisa memahami gestur orang. Gestur itu bahasa tubuh. Kalau lagi kuliah atau lagi belajar atau lagi pengajian, kalau ada ibu duduknya sudah putar itu tandanya sudah worry. Pegel doang ya, pegel barangkali. Atau ngeliatnya ke sono dulu tuh, kena pintu. Oh kan, bener? Tidak ini mah. Atau ke sana tuh, kena jam. Nah, makanya kalau sudah waktunya habis, bilang aja ke saya. Tadi itu lupa lagi saya. Kenapa? Ya, tadi satunya itu adalah ittaqillaha haitsuma kunta. Kamu harus bertakwa kepada Allah dimanapun kamu berada. Itu adalah cara untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang keduanya menurut para ulama adalah sarfun bijami ma an'amallahu ta'ala. Apa itu artinya? Sarfun bijami ma an'amallahu ta'ala. Tasarufkan apa yang ada di dalam diri kita untuk mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sok silakan. Maksudnya apa Pak Haji Ujang? Punya mata, tasarufkan untuk mencari keridhaan Allah. Punya tangan, tasarufkan untuk mencari keridhaan Allah. Punya kaki, tasarufkan untuk mencari keridhaan Allah. Punya mulut, punya kepala, punya anggota badan, tasarufkan untuk mencari keridhaan Allah. Punya harta, tasarufkan di jalan Allah. Punya anak, punya suami, semua yang ada dalam diri kita tasarufkan di jalan Allah. Tasaruf itu apa sih Pak Ujang? Tasarufkan itu adalah perdayakan, pergunakan apa yang ada dalam diri kita untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu memberikan kenikmatannya kepada kita itu ada 3. Pertama ada nikmat diniyah, yang kedua ada nikmat fitriyah, yang ketiga ada nikmat ikhtiyariyah. Maka itu harus ditasawufkan oleh kita. Nikmat jasadiyah atau nikmat tadi yang pertama itu adalah nikmat fitriyah. Nah, nikmat anggota badan kita. Tasawufkan itu di jalan Allah. Kalau tidak ditasawufkan di jalan Allah, mustahil akan mencapai kebahagiaan. Makanya saya mau tanya, ibu punya mata, insya Allah. Yuk sekarang ibu tidak bisa berkedip selama 10 menit. Melotot 1, 2, 3. Ada yang bisa nggak?
Masya Allah. Kenikmatan dari Allah. Kalau itu tidak ditasarufkan, ingat Qarun. Qarun itu ibu ditenggelamkan di dalam perut bumi karena tidak mentasarufkan semua yang ada dalam dirinya di jalan Allah. Padahal Allah mengatakan wa in ta'tu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau engkau ingin menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan kepadamu, niscaya kamu tidak akan mampu untuk menghitung-hitungnya. Betul tidak? Masya Allah. Sekarang muhasabah diri kita. Punya mata. Sekarang nih mata kita lebih banyak digunakan main Facebook, main Twitter, main IG atau banyak membaca Quran. Berapa jam satu hari satu malam kita baca Quran? Berapa jam? Jujur. Setengah jam. Alhamdulillah. Muhasabah hitung diri kita. Berapa jam kita bermain Twitter, bermain Instagram, bermain Facebook, online dan WA sama kawan kita. Berapa jam? Kalau satunya setengah jam kali 4 sudah hampir 4 jam. Masya Allah. Sementara Allah katakan la tazulu qadama abdin bi yaumil qiyamah hatta yus'alu an arba'in. Kita nanti yaumil qiyamah tatkala dikumpulkan di alam mahsyar tidak akan mampu beranjak apa kita dilemparkan ke dalam neraka atau ke dalam surga sebelum ditanya 4 pokok persoalan ketika kita hidup di dunia. Anjisnihi bima qabla, anggota badan yang kita miliki kau tasarufkan untuk apa, kau gunakan untuk apa. Mata nih mata, Masya Allah. Setengah jam ya aku ya, Bu ya. Setengah jam apa buat Bu ya? Atau saya mau tanya, coba kita muhasabah ada, kita muhasabah diri sendiri. Pernahkah kita dalam satu hari satu malam tidak bertemu dengan huruf Al-Quran? Masya Allah. Nah untuk jangan sampai insya Allah. Kalau begitu, adakah di antara kita yang 1 bulan dapat khotam Al-Quran 30 khotam? Ada nggak? Ada nggak? Tidak? Atau ada? 30 khotam? Tidak ada. Saya turunin kalau 30 khotam berarti kan 1 hari 1 khotam. Atau kalau 30 khotaman tidak, apa ada nggak di antara kita yang tidak pernah khotam 1 bulan 1 kali khotam? Sebulan sekali saja tidak khotam, ada nggak? Allah Muhammad Rasulullah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ustaz berat ji. Berat bagaimana sih masa 1 bulan nggak tamat 1 kali? Al-Quran kalau puasa katanya ya, bisa saya kasih rumusnya deh. One day one juz, 1 hari 1 juz. Kalau itu kita laksanakan dan itu continue, kita terus menerus, insya Allah itu khotam. Tanggal 1 sampai 30 khotam. Bagaimana caranya Pak Haji? Kalau mau, makanya setiap hari sholat. Setiap habis sholat wajib. Al-Quran itu ada 30 juz. 1 juznya biasanya paling banyak, memang ada yang ada surat Al-Kahfi itu bisa sampai 13 lembar. Tetapi di luar itu paling banter 10 halaman atau 9 halaman. 9 halaman 1 hari 1 malam kita sholat 5 kali. Kalau sehabis sholat 1 kaca saja, maka 5 kali sholat kita sudah dapat 5 halaman. Betul tidak? Masya Allah. Cuma kadang-kadang mulainya itu yang susah. Ini tasarufkan. Apa yang bisa tasarufkan? Jisim kita, jasad kita, umur kita. Karena Allah Subhanahu wa taala Rasulnya katakan, ini kalau ingin bahagia manfaatkan umur
Ingat ini, dalam Al-Quran dikatakan, وَلَقَدْ ذَرَّأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Paham nggak artinya? Paham nggak? Kalau paham bergetar ini. Walaqad darabna li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sesungguhnya neraka jahanam itu dipenuhi oleh bangsa jin dan manusia. Kenapa mereka masuk ke dalam neraka jahanam? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati, tetapi hatinya terkunci untuk menerima kebaikan dari Allah. Walahum a'yunun, mereka memiliki mata, tetapi matanya tidak digunakan untuk mencari kebaikan di hadapan Allah. Walahum adanun, mereka memiliki kuping, tetapi tidak digunakan untuk mencari kebaikan di hadapan Allah. Ulaika kal an'am. Masya Allah, mereka itu diumpamakan seperti binatang. Balhum atol, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang. Masya, kalau kita manusia tidak menggunakan mata, tidak menggunakan mulut, anggota badan kita untuk kebaikan di hadapan Allah, diumpamakan dengan seekor binatang, bahkan lebih tersesat yang akan menghuni neraka jahanam. Na'udzubillah, subhanallah. Ibu-ibu, ayo sudah jam 3:30 baru kejuplah ke air. Iya kan? Ini mah di sana, ini mah di sini mah enggak. Baru ngambil air wudhu. Berarti dia punya kuping, tetapi kupingnya tidak digunakan untuk mencari keriduan Allah. Subuh-subuh hayya 'alas shalah. As-salatu khairun minan naum. Laki-laki juga ambil selimut lagi kedapet. Ibunya nggak ngelarang, nggak nyuruh datang ke sini nih. Nih ada ketat, apalagi yang jauh. Iya. Suaminya nggak disuruh, subuh-subuh datang ke masjid, ibu ikut berdosa di hadapan Allah. Masya Allah, Masya Allah. Kelihatannya sepele, kelihatannya. Padahal Allah sudah katakan, walahum adanun la yasma'una biha. Mereka punya kuping, tetapi kupingnya tidak digunakan di hadapan Allah. Walahum a'yun la yubsiruna biha. Mereka memiliki mata, tapi matanya tidak digunakan di hadapan Allah. Maksudnya bagaimana, Ustaz? Ada bencana. Itu tanda dari Allah. Kalau kita orang beriman, na'udzubillah, dia meninggal sekarang, siapa tahu besok mah. Ayo, tuh ada tetangga yang meninggal, meninggal, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekarang dia, besok mah siapa tahu dia lagi kalimatnya. Tuh kan begitu kan? Harusnya seperti itu kita melihat, ya Allah, ada orang lagi digotong dipasang di itu tuh, ya apa? Itu menjadikan kita, ya Allah, sekarang dia, sok ibu hitung berapa teman kita yang sudah meninggal, berapa usianya yang di bawah kita sudah meninggal, dihitung. Jangan berpikir, kita masih aduh, kita masih menau, masih muda. Jangan, maka kata Rasulullah, ta'ajjalu bil khair. Tidak usah takut, tidak usah khawatir. Yang harus kita khawatirkan dalam keadaan apa, malaikat Ijra'il mencabut nyawa kita. Ada jangan salah itu kadang-kadang.
duitnya sudah banyak, ayo umroh sana, saya mau Libya naik pesawat, takut jatuh mati saya. Ada yang kayak gitu ibu, ada juga kayak gitu. Sampai datang ke saya, Ustaz gimana ya? Sekarang ibu begini, soal mati Allah yang tanggung. Kalau ibu sudah memiliki harta, ibu tidak berangkat, dosanya berlipat-lipat di hadapan Allah. Tapi kalau ibu berangkat, kapal jatuh, hakikatnya ibu sedang jihad fisabilillah. Orang jihad fisabilillah masuk ke dalam surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak usah khawatir, insya Allah. Di sini lagi duduk begini kuprak aja, tiduran dulu aja lah. Iya, aja gitu ya. Maka itu insya Allah dia sedang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini maknanya, gunakan mata kita. Ada orang digotong ke sana, bila perlu antar oleh kita sampai ke kuburannya, Ustaz antar tuh, antar. Kenapa Ustaz? Kita kalau diantar ke sana minimal, apalagi kalau ada yang menyolatkan 40 orang, hisabnya digampangkan oleh Allah di alam kubur. Insya Allah. Kalau kita ingin banyak yang menyolatkan, Rasulullah katakan dalam hadis, kalau manusia disolatkan ketika meninggal minimal oleh 40 orang, maka hisabnya akan diringankan. Cuma kalau kita tidak pernah menyolatkan, nggak mungkin orang lain akan menyolatkan. Itu sudah sunatullah. So, nggak percaya mah, ibu kalau ada tetangga hajatan, ibu nggak pernah datang bawa ngebantu, maka ketika kita hajat pun orang lain tidak akan membantu kita. Itu sudah hukum sosial. Begitu maksudnya. Masih waktunya. Waduh, sudah habis ternyata. Masya Allah. Yang ketiganya adalah al-ibtiad an sunnidatil sholihin. Al-ibtiad an sunnidatil sholihin. Apa artinya? Yakni kita menghindari perbuatan-perbuatan yang akan menghapus pahala amal soleh kita. Ibu jangan salah. Walaupun ibu rajin tahajud, rajin sholat, rajin zakat, rajin puasa, rajin taklim, kalau ibu masih melakukan perbuatan yang akan menghapuskan pahala kita, maka hilang semua pahalanya. Apa yang akan menghapus amaliyah kita, pahala amal soleh kita? Yang pertama kata para ulama, al-muflis. Muflis itu apa Ustaz? Muflis itu suka menyakiti tetangga atau orang lain yang sampai dosanya ke bawah meninggal dunia. Muflis pakai F, bukan muflis ya. Kalau muflis ikhlas, ini mah muflis. Muflis itu adalah orang yang bangkrut di akhirat. Iya. Yang pertama muflis, apa itu? Yang dia bangkrut di akhirat karena waktu hidupnya banyak amal soleh, tetapi dia suka menyakiti orang lain, menyakiti baik dengan psikis maupun dengan fisik, dengan ucapan, dengan perbuatan, dia menyakiti, maka itu akan hilang pahala amal solehnya. Yang kedua, yang menghapus pahala amal soleh itu adalah ad-dain. Apa itu Ustaz ad-dain? Ad-dain itu adalah hutang. Silakan. Kalau ibu rajin, pokoknya ibadahnya tidak ada yang ketinggalan, rajin betulan. Tetapi ibu meninggalkan hutang, ibunya meninggal, maka pahala amal solehnya akan hilang di hadapan Allah. Hilang bagaimana Ustaz? Akan diberikan kepada orang yang menghutanginya kalau dia tidak itu. Paham Bu ya? Nah, makanya ingat-ingat dulu waktu SMA suka menyerimpungin jambu orang, lagi haus, kadang-kadang manggah orang pulang sekolah ada bareng-bareng, serimpung jatuh dimakan. Itu hakikatnya dosanya kalau kita tidak bertaubat minta maaf kepada yang bersangkutan, ke bawah itu nanti sampai akhirat. Bisa-bisa amal soleh kita diberikan kepada yang bersangkutan. Bagaimana Ustaz? Pasti begitu. Kan nanti ditulis oleh Allah, dikeluarkan. Mau masuk surga ditarik. Ya Rob, Pak Haji Ujang jangan dulu dimasukkan ke dalam surga. Dia punya sangkut paut dengan saya. Hutang enggak besar ya Rob, 5.000.
5.000 akhirat berapa harganya untuk dunia? Dengan apa bayarnya? Dengan amaliyah kita diserahkan kepada yang bersangkutan. Nggak cukup amaliyah baik kita, maka dosa yang bersangkutan diserahkan kepada kita. Naudzubillah. Tuh penghapus amal soleh. Yang pertama al-muflis, yang kedua ad-dain, yakni berhutang yang tidak dibayar sampai meninggal, dan orang yang menghutanginya tidak ridho. Kalau dia ridho tidak apa-apa, itu memiliki amaliyah dia, amal solehnya. Yang ketiga alman. Alman itu apa Ustaz? Alman, al-adha dan sum'ah. Maka dikatakan dari dalam Qur'annya, Quran surat Al-Baqarah ayat 264, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Alman adalah menyakiti orang yang kita beri. Ada orang musafir beriman datang ke rumah kita kasih nggak besar, cuma 5.000 mau dikasihkan. Tapinya ngomel kitanya, wong kamu masih muda je, udah gak kerja, wong masih muda udah minta-minta begitu. Maka itu tidak jadi amal solehnya, yang ada kita berdosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham Bu ya? Ya Bu ya, alman itu yakni kita menyakiti orang yang kita beri. Ngasihnya mah tidak banyak, tetapi ngomel. Kalau mau ngasih, kalau tidak usah sama sekali, tidak apa-apa. Yang penting punten ya, itu akan lebih baik daripada memberikan tetapi menyakiti yang bersangkutan. Lalu al-ada itu adalah menyebarluaskan, ingin dipuji orang, istilah kasarnya. Ya, alhamdulillah pokoknya mah kita dapat sumbangan dari Pak Haji Ujang untuk masjid ini, alhamdulillah 10.000 rupiah. Kedengeran sampai perempatan ke Ciput sana. Masya Allah. Padahal sebaiknya ketika kita melakukan sesuatu kebaikan dilakukan dengan tangan kanan, upayakan tangan kiri tidak usah melihatnya. Kalau kita ibadah malam tahajud qiyamul lail, tidak usah ada yang tahu, cukup kita dengan Allah. Tadi saya katakan, alhamdulillah, malam masa berdoa kakinya. Yang bisa apa emangnya? Enggak banyak sih barangnya. Sholat tahajud cuma 12 rakaat. Ngobrol begitu, itu adalah contoh perbuatan al-adha. Maka itu sama saja sebetulnya, cuma lain kaidahnya. Kaidah di mana tujuannya hanya sama. Yakni dia kalau tasawuf itu ingin mensucikan diri dari hal-hal yang berbau ke dunia. Maka thariqat adalah jalan untuk mencapai tasawuf. Mencapai tasawuf. Itu maknanya. Baik Ibu, itu saja barangkali ya, karena 3 tadi. Yang pertama kita katakan untuk kehidupan baik di dunia apalagi di akhirat itu adalah bertakwa kepada Allah dalam kondisi apapun. Yang kedua, tasawufkan apa yang kita miliki di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, jauhi perbuatan-perbuatan yang bisa menghapuskan pahala amal soleh kita. Mudah-mudahan kita